Hello, welcome to iVlog channel. Konnichiwa. Hello, selamat siang. Oke, buat kalian yang baru lihat vlog aku, perkenalkan, nama aku Yan Permana, berasal dari Indonesia yang sedang tinggal di Jepang. Oke, biasanya di vlog aku lebih suka jalan-jalan di Jepang, lihat Jepang lah ya. Cuman akhir-akhir ini di tempat aku di Yokohama ini, corona semakin rame lagi. Makanya aku jadi nggak bisa kemana-mana, karena sebagai petugas kesehatan, untuk tidak pergi kemana-mana adalah salah satu tanggung jawab dari pekerjaan aku. So, di vlog kali ini aku mau buat opini tentang corona. Ya, istilahnya curhat lah ya tentang corona sambil ngopi. Udah ngopi belum? Itu dulu lah, biar nyantai. Jadi aku mau beropini tentang corona berdasarkan pertanyaan yang udah ditanyakan oleh teman-teman lewat Instagram aku. Pertama, bagaimana pencegahan penularan corona di Jepang? Oke. Sebenarnya mau di negara manapun, mau di Jepang, di Indonesia, atau negara lainnya, pencegahan itu nggak bakalan beda jauh. Kenapa? Karena berdasarkan dari anjuran WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia. Di antaranya adalah cuci tangan, menggunakan masker, terus social distancing, jaga jarak. Ya, nggak beda jauh lah, sesuai dengan apa yang kalian sering dengar di berita dan lain-lainnya. Tapi, nih, banyak yang udah tahu, tapi ada pertanyaan yang kedua. Kenapa masih banyak yang tidak menuruti protokol kesehatan? Oke, aku nggak bisa ngejudge mereka sih, tapi ya, kalau menurut, ya, karena aku juga kadang-kadang lalai lah untuk tidak melakukan protokol kesehatan. Jadi kalau menurut aku, ini tuh tergantung kesadaran masing-masing. Udah tahu tapi masih melakukan gitu kan. Mungkin banyak dari kita yang berpikir bahwa pencegahan itu dilakukan untuk melindungi diri kita sendiri agar tidak tertular. Itu benar. Tapi aku mau ngebagiin perspektif atau pemikiran yang ada di lingkungan aku yang mungkin bisa berguna. Oke, aku kasih contoh yang sederhana. Kita tahu kalau mie instan itu tidak baik bagi tubuh kita, tapi enak. Jadi, ya kita makan mie instan itu walaupun itu tidak sehat untuk tubuh kita. Tapi di sisi lain, untuk pasangan kita atau mungkin orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, sebisa mungkin kita ngasih makanan yang sehat. Sebisa mungkin mereka tidak makan mie instan. Karena kita ingin melindungi orang-orang yang kita sayangi. Sama seperti pencegahan ini. Kita melakukan pencegahan, kita melakukan protokol kesehatan untuk melindungi orang-orang yang kita sayangi. Sebisa mungkin orang-orang yang kita sayangi ini tidak tertular. Maka dari itu kita rubah perspektif kita menjadi lebih baik, agar kita menjadi lebih semangat untuk menjaga protokol kesehatan ini. Oke, kita menggunakan masker. Mungkin banyak dari kalian yang menggunakan masker itu pengap, cuci tangan lama-lama kering, nggak enak. Tapi mulai dari sekarang kita lakuin itu untuk melindungi orang-orang yang kita sayang, agar mereka tidak tertular dari kita. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Lebih baik tes PCR atau RDT, rapid test? Oke, ini agak complicated. Aku bakalan coba jelasin secara sederhana. Oke. Tubuh manusia itu diciptakan dengan begitu menakjubkan. Ketika virus masuk ke tubuh manusia, tubuh ini akan
merespon dengan sistem imun. Sistem imun ini mengirimkan imunoglobin melalui darah. Nah, ketika dites ada namanya rapid test, itu kan diambil darahnya. Nah, dari darah ini kelihatan nih ada reaktif nggak imunoglobinnya. Kalau misalnya reaktif, berarti di dalam kemungkinan besar dalam tubuh manusia ini ada virus. Tapi masalahnya di rapid test ini kita nggak tahu itu tuh virusnya virus corona atau bukan. Jadi rapid test ini hanya untuk tahu dalam tubuh manusia itu ada virus atau enggak gitu. Oke, sekarang bahas PCR atau swab. Itu tuh caranya di tesnya itu diambil lendir dari tubuh kita. Kenapa? Nah, pertanyaan kenapa? Karena si virus corona ini suka di daerah yang basah. makanya kita harus pakai masker, karena ketika kita bernapas itu kan di situ hiduplah virus-virus corona. Ketika kita berkeringat, makanya kita harus cuci tangan agar tidak menular. Nah, dengan tes swab ini kita petugas kesehatan bisa tahu melalui DNA, bisa tahu itu virus corona atau bukan. Jadi intinya dengan swab test ini kita bisa tahu ini virus corona atau bukan. Tapi masalahnya adalah swab test ini membutuhkan waktu yang panjang atau lebih lama dari rapid test. Nah, makanya kalau misalnya ditanya lebih baik di PCR atau di rapid test, menurut aku kedua tes ini saling mendukung. Jadi rapid test ini untuk screening, dan untuk lebih jelas lagi PCR atau swab test. Oke, jadi ini kedua tes yang sangat saling mendukung. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Kalau corona udah hilang, bakalan pulang nggak ke Indonesia? Oke, pertama, kalau corona udah hilang, menurut aku corona ini nggak bakalan hilang. Cuman akan ada suatu masa di mana manusia menemukan vaksin yang tepat untuk penyakit ini, sehingga tidak sebahaya seperti sekarang ini. Makanya sampai saat itu terjadi, aku pengen mengajak banget, khususnya teman-teman, buat orang-orang yang sekarang lagi menonton aku ini, yuk kita sama-sama semangat, yuk kita cegah corona, yuk kita lebih care lagi, kita lindungi orang-orang yang kita sayang. Kalau mungkin kalian ada yang sedang tinggal sendiri, jangan dulu kunjungin orang tua kalian, jangan dulu kunjungin orang-orang yang kalian sayang, karena ya apa yang kalian lakukan sekarang itu ya untuk melindungi mereka juga. Oke, jangan sampai ada sebisa mungkin sih jangan sampai ada korban berikutnya itu terjadi karena tertular dari kita. Oke. Karena kita sebagai anak muda itu ketika tertular kita nggak kelihatan gitu, gejalanya nggak kelihatan, tahu-tahu nularin ke orang-orang yang rentan dan mungkin punya penyakit komplikasi yang ngebuat corona ini bahaya buat mereka, tapi nggak bahaya buat kita. Makanya yuk sama-sama kita semangat ke depannya, kita jaga, kita lakuin protokol kesehatan. Oke. Sehingga pada akhirnya nih, bakalan pulang nggak ke Indonesia? Iya, pasti saya bakalan pulang kalau semua udah aman kembali. Pasti bakal pulang. Kenapa? Karena mau kemanapun kita pergi, mau sejauh manapun kita pergi, ke tempat indah manapun kita pergi, tetap tujuan terakhirnya adalah pulang. Oke. Terima kasih telah menonton vlog ini. Saya Yan Permana. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye. Mite kurete, domo arigatou gozaimashita.